Pasca debat ketiga Pilpres 2024, performa ketiga paslon masih terus menjadi perbincangan publik. Tak terkecuali kaum milenial dan Gen Z yang nantinya akan menjadi jumlah pemilih dengan presentasi terbesar di pemilu kali ini. Tak sedikit dari kaum muda menilai performa Ganjar unggul dibandingkan dua calon lainnya. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami pengamat komunikasi publik yang juga founder CBS Communication, Charles Bonar Sirait, dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Yusuf Lakaseng. Selamat sore Bang Yusuf, Bang Charles. Selamat sore. Yes, dengan Juno di studio. Ya, saya ke Bang Yusuf dulu deh. Bang Yusuf, kalau tadi disebutkan bahwa ada survei Litbang bahwa performa Ganjar di debat yang terakhir ini luar biasa seperti itu, dan ini juga banyak juga menjadi perbincangan di kaum milenial. Bagaimana TPN melihat ini, Bang Yusuf? Ya, kalau dilihat memang itu objektif ya, karena survei oleh Kompas ya, siapa yang meragukan Kompas ya tidak berafiliasi menjadi konsultan politik pasangan capres manapun. Jadi kalau bikin survei pasti presisi dan semua orang percaya. Dan itu sesuai fakta. Malam itu memang ya dalam debat ketiga itu Ganjar memang keluar sebagai figur yang ini dari dua yang antagonis gitu ya. Kan dari awal Pak Anies strategi komunikasinya kan langsung menyerang ke Pak Prabowo. Mungkin target Pak Anies barangkali adalah ya ini ya, mau head to head. Jadi kalau yang tidak suka Prabowo Gibran harus pilih Anies gitu. Makanya langsung berhadap-hadapan gitu. Itu mungkin target Anies, sehingga strateginya adalah menyerang sejak awal, sejak dini, dan kelihatan Pak Prabowo memang kelimpungan, sehingga ya kita lihat memang buruk sekali tampilan Pak Prabowo, dan itu sudah dinyatakan secara objektif oleh survei. Dan Ganjar di tengah situasi dua kiri kanannya saling menyerang, dia keluar dengan komunikasi yang solutif, yang konkret, yang mengalir seperti air, dan kelihatan betul bahwa itu adalah solusi dari soal-soal pertahanan kita yang kekinian. Saya kira begitu, Juno. Baik, jadi no surprise ya Bang Yusuf bahwa kalau hasil survei pun menunjukkan bahwa Ganjar dengan performa yang terbaik dari debat kemarin. Itu memang kita sudah itu juga surprise memang, karena harusnya kan apalagi isu pertahanan kan yang saya Menteri Pertahanan, tapi kok ini Menteri Pertahanannya belum begitu ya. Jadinya kita melihat ini siapa yang Menteri Pertahanannya ini ya. Ini kok kelihatannya sepertinya Ganjar yang lebih menguasai soal pertahanan. Pak Prabowo malah linglung gitu ya. Bahkan setelah debat kelihatan membangun citra seperti orang korban bully gitu ya, dengan muka sedih, dipotong tayangannya, dan ya itulah yang terjadi. Baik, Bang Yusuf. Saya ke Bang Charles. Bang Charles, bahwa kita bicara mengenai gaya komunikasi. Dalam debat terakhir memang luar biasa bagaimana tension ya. Semuanya merasakan, tidak hanya yang di studio di Istora, tapi juga yang di rumah. Bagaimana Anda menilai bahwa performa masing-masing paslon, dan disebutkan bahwa Ganjar dianggap lebih tenang, lebih menguasai. Bagaimana Bang Charles? Ya, yang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada MNC, karena debat kemarin yang ketiga itu broadcaster atau broadcasting company yang menyiarkan adalah MNC Group. Dan juga selamat buat Juno, karena saya melihat Juno membawakan acara baik ya. Malah menurut saya ini semua peserta debat capres itu harus belajar nih sama Juno untuk bagaimana bisa tenang ya di atas panggung. Tapi memang pressure-nya pasti beda membawakan acara dengan berdebat. Tapi pasti Juno juga akan mengalami hal yang berbeda, karena ini pasti baru pertama buat Juno, disaksikan oleh banyak orang gitu ya. Jadi PR besar buat KPU nanti saya akan sampaikan, tetapi secara keseluruhan saya sendiri sudah melakukan publikasi, sudah melakukan rilis. Saya mengeluarkan public speaking scorecard dari 5 kriteria yang memang saya nilai, ya, berupa speaking fluency, body language, facial expression, lalu ada stage management, dan calmness. Nah, jadi dari 5 ini itu rentang ukurannya adalah dari antara 50 sampai dengan 90. Nah, itu diukur dari beberapa penampilan, lalu dapat scorecardnya saya sudah publikasi, jadi saya masih ingat angkanya
seingat saya Pak Ganjar itu yang paling tinggi 90 dan Pak Prabowo dan Pak Anies itu ada di 82. Nah, dasar dari penghitungan scorecard itu adalah semua tangkapan layar dan reaksi komunikasi yang memang terbangun sejak menit awal sampai dengan terakhir. Nah, saya melihat Mas Ganjar hari ini atau kemarin pada saat minggu itu tampilannya beda banget ya. Pak Yusuf itu kalau lihat betul pasti beda dengan penampilannya Pak Ganjar yang pertama. Jadi pertama saya lihat ada sesuatu yang surprise. Jadi timnya Pak Ganjar ini menghitung banget ada elemen of surprise. Di televisi kita memerlukan itu tuh Pak Yusuf dan juga Juno. Ya. Nah, elemen of surprise yang pertama kali dikeluarkan adalah menggunakan kostum yang nggak disangka. Itu kan Juno lihat ya, artinya jaketnya mirip seperti jaket TNI Angkatan Udara atau jaket pilot, lalu pakai kali ini menggunakan dasi merah, dan yang terakhir juga menggunakan kacamata hitam. Kacamata hitam, ya kan? Betul. Kacamata hitam, dan ada aksi panggung teatrikal yang ditunjukkan bahwa sedikit berpose, itu membuka kacamata gitu. Jadi itu yang saya maksud, kayak gitu, seperti itulah masyarakat itu juga menunggu hal-hal yang begitu. Itu yang disebut dengan wow factor. Karena apa? Kita bukan cuma ingin dengar, sebagian besar masyarakat bukan cuma ingin dengar capresnya untuk berorasi, tapi juga ingin menghibur. Nah, elemen menghibur ini, entertainment factor ini, menurut saya diambil oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu bagus. Berarti Bang Charles, bahwa hook itu penting sekali ya. Hook tadi ya, bahwa elemen surprise factornya, hooknya itu Ganjar. Dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan. Terus kalau Mas Juno playback lagi sama Pak Yusuf ya, playback lagi ke tangkapan kamera, itu dua paslon yang lain seperti, walaupun mereka mungkin sudah ketemu ya di belakang panggung, tapi mereka langsung berpikir, iya nih, kayak saya ngeliat dari raut wajahnya, ini ada yang baru nih dari mereka berdua gitu loh. Jadi kalau saya sebagai pengamat body language melihat mereka coba lihat beberapa menit itu tuh facial expression mereka tuh tertegun, agak amazed yang baru, gitu ya. Dan mungkin juga tidak menyangka bahwa penampilannya berubah. Gitu loh. Nah, nggak tahu nih setelah ini kalau misalnya dua paslon itu merubah kostumnya, itu saya duga salah satunya karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud memakai kostum yang atau menggunakan kekuatan elemen of surprise. Baik, Bang Charles. Tapi kalau kita silakan Bang Charles. Menurut saya Pak Ganjar tampilnya jauh lebih segar dibandingkan yang pertama. Itu dulu catatannya Juno. Baik. Kalau kita lihat lagi Bang Charles dan Bang Yusuf, bahwa milenial Gen Z ini kan nantinya akan menjadi pemilih terbesar di pemilu ini. Gaya komunikasi, tampilan yang ditampilkan malam itu, maka tadi no surprise kalau seorang Ganjar memimpin, karena dari awal pun sudah ada hooknya seperti itu ya Bang Charles. Nah, kalau Anda melihat korelasi ini, apakah memang bisa akhirnya membuat nama Ganjar di kaum milenial dan Gen Z tadi cukup diterima dan diperbincangkan ketika hasil debat kemarin, Bang Charles? Ya, saya rasa kalau dari sisi milenial, saya nonton acara debat ini bersama dengan putra saya. Putra saya itu milenial, umurnya 24-25. Yang pertama langsung diluncur, yang pertama langsung reaksi adalah gini, loh ini kok bajunya seperti ini gitu. Artinya bajunya seperti ini tuh dia memiliki mindset di kepalanya bahwa capres itu pasti pakai jas. Ternyata kan enggak gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah menarik perhatian, ya satu milenial di rumah saya udah tertarik tuh Mas Juno. Gitu. Make sense ya. Baik, Bang Yusuf, kalau kita lihat bahwa memang tadi disebutkan Bang Charles, memang ada elemen of surprise dari awal, kacamata, jaket tentara seperti itu ya, seperti pilot. Dari TPN sendiri, apakah ini memang dipersiapkan dengan sedemikian rupa? Karena ini bicara pertahanan dan korelasinya bahwa memang ingin menjangkau pasar yang lebih luas lagi, terutama milenial dan Gen Z, Bang Yusuf. Ya, kalau kita lihat kan debat itu sesungguhnya show ya. Jadi harus ada aspek entertainnya, tapi juga tidak meninggalkan hal yang substansi. Jadi tampilan Ganjar malam itu adalah antara substansi dan gimmick, itu matching. Makanya kemudian ketika ditampilkan menjadi satu kesatuan, dia menjadi sesuatu yang keren, menarik. Jadi outfitnya keren, kacamatanya keren, tapi pikiran yang ada dalam otak Pak Ganjar ini keluarkan lewat diksi dia juga sangat keren, dan itu menjawab kebutuhan soal pertahanan, misalnya soal
cyber security. Bahkan Ganjar mengeluarkan ide tentang duta cyber. Itu kan luar biasa. Mungkin orang lain nggak terpikir barang macam apa lagi duta cyber itu. Dan setelah itu kan kemudian menjadi diskursus. Apa yang dimaksud dengan duta cyber ini? Saya kira gitu, Juno. Oke, kembali ke Bang Charles. Bang Charles, bahwa ketika kita bicara mengenai milenial dan Gen Z, apa yang harus dicermati masing-masing paslon? Karena ketika kita bicara debat, banyak yang menganggap debat yang ada di Indonesia old school seperti itu ya, seremonial. Tapi belakangan saya pun merasa oke, mulai berubah, mulai ada show-nya, mulai ada debatingnya ya, ada saling debat. Menurut Anda apa yang harus ke depannya agar debat ini bisa dinikmati semua kalangan pemilih? Karena banyak yang bicara pemilu pasti ya tadi tidak banyak, tapi adalah anak muda yang skeptis ketika bicara sesuatu yang serius. Bagaimana Bang Charles melihatnya? Ya, saya mencoba merecap dari beberapa perilaku generasi Z yang memang sering saya ajar di dalam kelas-kelas saya, baik di kampus maupun di pelatihan-pelatihan yang memang kami selenggarakan. Beberapa perilaku Gen Z itu yang pertama adalah mereka suka sesuatu yang basisnya data. Jadi kalau ngomong sama Gen Z atau generasi milenials itu pakailah data. Jadi mengacu kepada referensi buku ini atau data riset ini yang sudah dipublikasi, itu satu. Lalu Gen Z itu suka dengan kekinian. Jadi memang harus up to date. Gen Z juga senang dengan hal-hal yang bisa disambungkan antara data dan kekinian dengan futuristik dan harapan. Jadi kombinasi keseluruhan itu silahkan diterjemahkan, mau menggunakan jaket, mau menggunakan semacam gimmick, mau menggunakan aksesoris, itu semua dilihat oleh Gen Z. Karena memang Gen Z sangat sensitif pada hal-hal seperti itu. Kalau mungkin kita bisa tarik ke belakang, ya walaupun filmnya nggak terlalu baru banget, tapi nggak salah juga kalau Gen Z langsung mengasosiasikan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud itu tampil seperti pakaian tampilannya Tom Cruise dalam film Top Gun. Dan itu udah beredar juga. Tapi Top Gun-nya bukan pakai huruf U, tapi Top Gun-nya pakai huruf A, Gun gitu ya. Top Ganjar gitu kan. Gun-nya. Nah, ini hal-hal yang kayak gitu tuh Gen Z senang. Senang gitu loh. Nah, sebetulnya juga ada kalau kita lihat yang belum keluar justru menurut saya paslon nomor 1. Paslon nomor 2 ini udah kemarin kan dengan goyang gemoynya itu. Nah, jadi ini adalah fenomena yang berusaha ditampilkan oleh semua paslon sebagai seorang komunikator ketika narasi ataupun pidato itu dirasa berat. Cara untuk bisa membujuk orang untuk bisa berkomunikasi dengan kita harus dibuat lentur dulu dengan hal-hal yang nonverbal. Jadi semua ini kemarin nonverbal kan, jaketnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu nonverbal. Nggak bicara aja itu langsung mau mengkomunikasikan ke kita. Ini I know Tom Cruise loh. Nah, I'm a friend of Tom Cruise. Bisa juga kan mau mengatakan seperti itu gitu. Nah, tapi again, tim kreatif itu juga penting. Saya yakin di timnya Pak Ganjar itu ada orang-orang cerdas ya yang sudah memotret nih. Kira-kira kita harus bikin apa? Nah, sama teman-teman milenial ini harus banyak nuansa kreatifnya. Unsur kreatifnya. Jadi kalau nanti mau dilakukan oleh baik paslon, baik juga KPU, sebaiknya saran saya lebihlah kreatif. Mungkin juga seperti kemarin ya, kita berharap sebetulnya kalau boleh hal-hal yang sifatnya debate itu lebih tenang gitu. Penonton itu boleh penonton datang, kita tidak membatasi penonton, tetapi setiap saat kalau kita melihat moderator pekerjaannya hanya mohon tenang penonton, itu mengambil waktu. Nah, itu buat generasi milenial itu juga irritating. Itu membosankan. Saya menghitung jelas, Juno, yang saya tangkap dari debat itu selain esensi debatnya, yaitu yang saya ingat adalah Anissa Dasuki itu berapa kali ngomong soal mohon tenang penonton. Jadi itu yang lebih ngetop. Kan sayang. Baik, ya. Karena memang suasana di Istora malam itu ya. Suasananya, kasihan mereka berdua, kasihan jadi
siapapun ditaruh jadi moderator di situ, mau saya mau Pak Yusuf, pasti kita juga berdua kebingungan Pak. Irritating tadi ya. Oke, ya, karena gimana cara menghentikan itu Pak Yusuf? Gitu. Tapi terus-menerus dilakukan mengganggu loh. Oke, baik. Saya ke Bang Yusuf. Bang Yusuf, bahwa menarik tadi Bang Charles menyebutkan bahwa ya ada beberapa kekurangan dari penyelenggaraan, tapi yang menarik adalah ketika kita bicara komunikasi politik ya, khususnya kepada teman-teman adik-adik Gen Z dan millennials, bahwa mereka kerap menjadikan database itu sebagai sesuatu yang harus diperlihatkan ketika berargumen. Anda melihat bahwa hal inilah yang selalu dibawa Ganjar ketika baik itu dari awal sampai debat ketiga, selalu menggunakan data yang memang valid ya Bang Yusuf? Atau seperti apa? Silakan tanggapannya. Ya ini kan levelnya kan level debat calon presiden ya. Baik. Jadi ya memang harus pakai data, bukan ngarang bebas. Nah, ngarang bebas dengan pakai data, nilainya pasti sangat berbeda. Kalau ngarang bebas mungkin saja dengan diksi dan retorik yang bagus, orang anggap benar. Tapi ingat, Gen Z dan milenial kita adalah mereka yang ini pemegang penikmat, pemakai media sosial aktif. Setelah debatnya mereka akan tracking apa yang menarik menurut mereka akan cari tahu, oh ini kalimat ini apa maksudnya, mereka akan tracking lagi. Dan kalau datanya salah pasti akan jadi olok-olokan mereka, dipotong videonya itu lalu kemudian dikomentari oleh mereka dan dikatakan bahwa itu sesuatu yang salah. Jadi memang ada dampaknya. Jadi debat itu tidak hanya selesai 2,5 jam itu, tapi prosesnya kemudian akan diolah menjadi satu pertunjukan lagi di antara publik untuk menanggapi debat itu, dan itu yang menjadi seru akhirnya. Itulah yang terjadi kemarin itu. Jadi makanya ini menjadi pelajaran ya bagi kandidat ya. Kalau debat itu tampillah sebaik mungkin, karena kalau tidak pemirsa, penonton, masyarakat yang menonton itu tidak mau tahu Anda jelek saat itu, maka vonisnya adalah celaka 12 buat kandidat itu. Oke, terutama untuk swing voters dan banyak pemilih di luar sana yang belum menentukan ya, Bang Yusuf dan Bang Charles. Karena ketika menonton debat ini jadi acuan, kira-kira panduannya akan kemana memilih. Nah, satu mungkin saya ke Bang Charles sebelum kita akhiri. Bang Charles, kita bicara komunikasi politik, komunikasi ke publik, ini penting sekali. Tidak hanya bicara presiden, banyak sekali pejabat publik kita yang buruk sekali komunikasinya. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait komunikasi politik yang harus dimiliki oleh seorang presiden? Apa catatannya? Ya, sebetulnya sebagian besar dari generasi milenial atau siapapun penonton yang menyaksikan kita, itu saya melakukan riset memiliki harapan yang cukup besar di dalam pikirannya bahwa orang yang akan dipilih atau orang yang akan memimpin Indonesia ini harus lebih pintar daripada dirinya. Itu hampir kita cek ke semua orang. Kita ingin pemimpin yang lebih pintar. Karena gini loh, kalau nggak pintar, ya gua aja yang jadi presiden di situ. Ya, semua juga bisa gitu kan. Tapi makanya betul yang tadi Pak Yusuf bilang, kita 2,5 jam itu dilihat, itu dalam tanda kutip dikulitin gitu kan. Kepintarannya dikulitin, semuanya dikulitin. Maka saya setuju, siapapun yang berangkat ke debat capres tidak istirahat, tidak mempersiapkan diri, nah itu akan menemui permasalahan besar. Jadi ya, kalau boleh ya, saya jujur ini untuk semua paslon lah. Udahlah, kalau nanti malam katakanlah kita akan debat capres, ya udahlah, satu kunjungan kampanye ke daerah lain tunda dulu, istirahat. Karena kesegaran itu juga pengaruh untuk bisa ditampilkan. Komunikasi itu kita harus tampil dengan fresh dan segar. Lihat Juno pada saat membawakan acara itu kan keren dan ganteng sekali. Itu pasti Juno istirahat. Exactly. Bang Charles, gitu. you know that one so well. Karena memang ketika kita bicara performa tidak hanya bicara ini dan ya kapasitas knowledge, tapi fisik juga penting sekali ya Bang Charles. Karena yang bertarung juga secara tidak langsung adalah fisik. Jadi kalau ketika paslonnya lelah pasti akan mempengaruhi walaupun tadi pintar pengaruh. Dan baik. Jadi sekali lagi penampilan untuk penampilan berikutnya yang disukai oleh Gen Z adalah kecerdasan.
Islam. Jadi harus bisa lebih cerdas daripada dosen mereka. Harus bisa lebih cerdas daripada mereka. Bang Charles. Dosen mereka itu kan dianggap sebagai orang paling cerdas kalau di dalam kegiatan harian. Terima kasih Bang Charles dan juga Bang Yusuf. Sayang sekali waktunya terbatas, tapi ini insightful sekali obrolan kita, dan tentunya semoga banyak pembenahan di debat-debat selanjutnya, dan tentunya para paslon ya untuk tadi lebih mempersiapkan diri. Terima kasih Bang Charles Bonar Sirait dan juga Bang Yusuf Lakaseng. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat.